Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pengalaman pertama saya membaca Gelombang Cinta karya Buya Syakur. Sangat indah, sangat detail, rinci, sangat lembut sesungguhnya. Walaupun di beberapa bagian Buya mempermainkan perasaan kita dengan kata-kata yang keras gitu ya, sikap yang tegas. Saya hanya bisa berpesan kepada para penikmat Gelombang Cinta bahwa jangan mau dijebak dalam percintaan insaniah. Karena sesungguhnya yang sedang beliau dialogkan adalah percintaan yang ilahiyah. Sosok perempuan hanya simbol, sosok laki-laki hanya simbol. Yang boleh jadi itu adalah perjalanan dari kehidupan beliau, namun telah dinaikkan makomatnya menjadi perenungan-perenungan sufistik yang jika Anda sudah mencapai pada tahapan-tahapan berikutnya, Anda bisa mengalihkan tema cerita itu menjadi tema percintaan yang ilahiyah, tentang bagaimana seorang Buya Syakur memberi batas yang sangat tegas dengan dunia, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, menolaknya, mengelak darinya, dan memilih cinta yang sejati, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulullah. Terima kasih. Ya, Kembali ke Buya, langsung Buya. ya memang seperti itu. Makanya kan ada pertanyaan. Awalnya dulu ketika pertama-tama saya membacakan sajak, dari komen-komen tuh ada yang menanyakan, yang Buya baca sajaknya siapa katanya gitu. Kemudian beberapa kemudian ada komen lagi, kok cengeng banget sih, masa berkeluh kesah dimasukkan ke YouTube gitu. Jadi ya udahlah, kita maklumi saja. Jadi pemahaman beliau ini memang ya seperti itulah kira-kira seperti yang saya maksudkan. Betul. Tetapi juga tidak menghalangi kalau mereka tetap dalam posisi cinta kemanusiaan, nggak ada masalah. Karena ini juga sebagai satu cerita. Artinya yang saya sampaikan kan bukan cerita dari langit, tapi cerita dari kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita bisa mentransfer perasaan yang halus, cita rasa yang lembut, pengalaman-pengalaman kemanusiaan yang saya kira tidak jauh di sekitar kita ini. Hanya saja lalu pernah ada yang bertanya, kurang tahu siapa yang udah pernah beberapa minggu yang lalu, kok kenapa sih cinta Buya kepada Tuhan kok digambarkannya dengan cinta kepada sesama manusia? Saya bilang yang bisa saya terjemahkan itu adalah tafsir secara manusia dengan manusia. Dan memang para sufi ketika dia menyatakan cintanya itu selalu menggunakan simbol-simbol. Di dalam syair-syair sufi, ya, apakah itu Rabil Adawiyah, apakah Darul Al-Basri, itu malah lebih dari sekedar percintaan dengan al-khamr, ka'sul khamri, secawan arak, mabuk, Laila dan sebagainya. Itu nama Laila kan nama simbol sesungguhnya. Ya, Lailanya mah nggak ada. Itu dalam seorang sufi menggambarkan gejolak rasa cintanya itu seperti seorang namanya Laila. Itu dalam sufi banyak. Jadi mungkin sajak-sajak semacam ini ketika dibaca orang awam yang nggak paham juga, lalu orang mana gitu kan, cantiknya seberapa. Lalu ditanya oleh salah seorang follower kita, kenapa tidak menjelaskan langsung cinta Buya kepada Tuhan seperti apa? Saya bilang, kalau cintaku kepada Tuhan tidak ada bahasa yang bisa mengungkapkannya. Kalaupun saya paksakan ungkapkan, pasti nanti menimbulkan kesalahpahaman. Karena persoalannya belum ada bahasa, kalimat, kata yang pas untuk menggambarkan, mentakbirkan rasa cinta kita ini. Karena bahasa manusia terbatas. Sebab nanti di kalangan para sufi kalau sudah mencapai tingkatan tertinggi, itu sudah tidak menggunakan takbir lughawi. Tidak bisa, sudah tidak perlu menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa. Seorang santri datang ke pesantren yang baru, pindahan gitu dari pesantren yang lain. Setelah dia mengikuti jejak sang guru yang baru, sehari-hari hanya tidak lebih sholat berjamaah, lalu zikir bersama, melingkar sambil mewil tasbih. Lama-lama dia penasaran, dia Pak Kiai ini ngajinya kapan? Masa tiap hari begini aja?
Lalu akhirnya diterangkan bahwa kita ini setiap hari ngaji. Setiap sholat berjamaah kita kumpul, kita ngaji. Ngaji apa? Dia bertanya ngaji apa? Ya ngaji ada balaghah, ada tafsir, ada hadis segala macam. Oh, kok diem saja? Nah akhirnya dia tanya kepada seorang muridnya, nah tadi zuhur kita ngaji apa? Ngaji balaghah. Tentang apa? Tentang isti'arah. Lalu ada yang bertanya, iya saya bertanya, apa pertanyaanmu? Apa bedanya isti'arah dengan tasbih? Bagiannya jawabanku, diuraikan panjang lebar. Loh, jadi selama ini kita duduk itu sedang ngaji, ya iya. Ngomongnya kapan? Kita yang sudah kelas seperti ini, itu berkomunikasi antar kita, sudah tidak menggunakan bahasa lagi. Terima kasih kalau begitu.